Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Gymnospermae atau siklus biji terbuka. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Muhammad Fajar Ramadan atau saya sendiri, yang kedua yaitu Faizal, yang ketiga yaitu Andi Fahira, yang keempat yaitu Nurul Fitriani, yang kelima yaitu Citra Sari, yang keenam yaitu Nur Faida, yang ketujuh Mulyati, dan yang terakhir ada Nur Hikmah. Pengertian Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang berartikan terbuka dan sperma yang berartikan biji. Di mana Gymnospermae ialah tumbuhan yang serbuk sarinya jatuh langsung pada bakal bijinya, di mana biji yang belum terbuahi tidak seperti pada putik tumbuhan bunga. Sedangkan maksud dari biji terbuka adalah tidak tertutup di dalam buah. Yang kedua yaitu ciri-ciri Gymnospermae. Ciri-ciri dari Gymnospermae yaitu bakal bijinya tidak ditutupi oleh daun buah. Yang kedua, umumnya pohon dengan batang keras dan berkayu. Yang ketiga yaitu memilih berjenis akar tunggang. Yang keempat yaitu daunnya kaku, pipi, dan lebar. Yang kelima yaitu memiliki pembuluh angkut. Yang keenam yaitu belum mempunyai bunga yang sesungguhnya. Yang keenam, struktur reproduktif terdapat pada kerucut atau runjung atau biasa disebut strobilus. Runjung yang tersusun daun buah atau biasa disebut runjung betina. Runjung yang tersusun atas badan penghasil serbuk sari disebut runjung jantan. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu pada saat reproduksi terjadi pembuahan tunggal. Ya baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari Gymnospermae. Nah, di mana klasifikasi Gymnospermae ini terbagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah Pinophyta atau Conifer. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu Conifer atau Pinophyta. Nah, jadi Conifer itu berarti tumbuhan pembawa kerucut. Karena alat perkembangbiakannya itu jantan dan betina berupa strobilus berbentuk kerucut. Kemudian ciri dari tumbuhan ini selalu hijau sepanjang tahun atau biasa kita sebut dengan evergreen. Kemudian untuk contoh dari Pinophyta atau Conifer ini bisa kita lihat pada slide di bawah ada Pinus mercusi. Kemudian untuk klasifikasi kedua ada Kikadophyta. Batangnya itu tidak bercabang, daunnya majemuk, kemudian tersusun sebagai tajuk di puncak pohon. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan berumah dua, artinya dia itu memiliki strobilus jantan saja atau strobilus betina saja. Contohnya adalah Kikas rumpi. Kemudian untuk klasifikasi ketiga ada Ginkgophyta. Contohnya itu ada pada Ginkgo biloba. Nah, pada tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli dari daratan Cina. Tinggi pohon dapat mencapai 30 meter, daun berbentuk kipas dan mudah gugur. Kemudian, serbuk sari dari daun bakal biji dihasilkan oleh individu yang berlainan. Anggota kelompok ini hanya ada satu spesies, yaitu Ginkgo biloba. Kemudian untuk klasifikasi keempat yaitu Gnetophyta. Contohnya yaitu Gnathum gnemon atau kita bisa sebut melinjau. Nah, pada anggota kelompok ini berupa perdu, tumbuhan pemanjat dan pohon. Daun berbentuk oval atau lonjong dan duduk daun berhadapan dengan bentuk urat daun menyirip. Pada xilem terdapat trakea dan pom tidak memiliki sel pengiring. Strobilus tidak berbentuk kerucut tetapi sudah dapat disebut bunga. Contoh yang terkenal pada kelompok ini adalah melinjau yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa contoh dari klasifikasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, seperti Conifer, contohnya adalah Pinus. Kemudian kita bisa lihat di sini ada Strobilus pinus yang berbentuk seperti kerucut. Kemudian ada Pakis haji, Ginkgo biloba, Gnathum gnemon atau melinjau.
Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus biji terbuka atau gimnosperma itu sendiri. Nah, jadi untuk siklus biji terbuka, nah tumbuhan dari jenis Gymnospermae akan mengalami metagenesis atau pergiliran generasi. Dua fase atau generasi yang akan mereka lewati adalah fase gametofit dan fase sporofit. Nah, untuk fase sporofit, tanaman Gymnospermae diploid dewasa akan berfotosintesis dan menghasilkan strobilus jantan, penghasil serbuk sari, dan strobilus betina, penghasil ovum, yang akan berkembang pada tumbuhan yang sama atau rumah satu atau tumbuhan berbeda. Kemudian, ketika berada di tanaman yang sama, strobilus betina akan diproduksi di bagian atas cabang, sedangkan strobilus jantan, penghasil serbuk sari, bisa ditemukan di bagian bawah. Nah, untuk sporofit strobilus jantan mengandung mikrospora, sedangkan sporofit betina membentuk megaspora. Keduanya akan berperan penting pada fase atau generasi berikutnya, yaitu gametofit. Kemudian, pada fase gametofit, mikrospora akan menghasilkan serbuk sari atau gametofit jantan setelah menjalani meiosis. Demikian pula megaspora yang dibawa oleh strobilus yang berevolusi berkembang menjadi mega gametofit atau gametofit betina. Nah, kemudian kedua gametofit ini hanya memiliki umur yang singkat dan diakhiri dengan produksi sel sperma dan gametofit jantan dan sel telur atau gametofit betina. Kemudian mereka akan bergantung pada tanaman sporofit untuk nutrisi. Gametofit betina tetap melekat hingga pembuahan terjadi dan benih menyebar. Kemudian untuk proses penyerbukan Gymnospermae terjadi melalui angin dan bahan alami. Butir serbuk sari yang mengandung sel sperma akan dibawa ke gametofit betina dari sel telur yang berovulasi melalui angin atau serangga. Nah, kemudian serbuk sari ini akan menyebar yang pada akhirnya akan membentuk tabung serbuk sari. Setelah itu, tabung serbuk sari mengirimkan sel sperma akan membuahi sel telur yang menghasilkan sporofit dan dibungkus dalam biji yang membentuk embrio. Ketika kondisi yang menguntungkan tiba, benih akan disebarkan melalui angin dan hujan. Mereka menyebar ke berbagai tempat di mana sporofit berkecambah dan berkembang menjadi tanaman baru. Jadi, kesimpulannya, siklus hidup Gymnospermae dimulai dengan tanaman induk penghasil spora yang bergantian dengan generasi gametofit dan durasi yang singkat, dan kemudian akan kembali ke fase sporofit. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai peranan dari Gymnospermae. Dari peranan yang pertama yaitu ia sebagai tanaman hias, misalnya pada pakis haji. Yang kedua, ia sebagai sumber makanan, misalnya melinjo, sebagai penghasil minyak cat terpentin, misalnya pinus. Dan yang ketiga, sebagai bahan baku damar, yaitu pada tumbuhan damar. Yang keempat, bahan baku industri kertas dan korek api, misalnya kayu pinus dan kayu tumbuhan melinjo. Dan yang kelima, bahan untuk obat dan kosmetik, yaitu ginkgo biloba. Adapun kesimpulan dari materi yang kami presentasikan, yang pertama, Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berartikan terbuka dan sperma yang berarti biji. Yaitu Gymnospermae ialah tumbuhan yang serbuk sarinya jatuh langsung pada bakal bijinya. Yang kedua, Gymnospermae memiliki beberapa ciri khas, salah satunya bakal biji tidak ditutupi daun buah. Yang ketiga, Gymnospermae diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu Pinophyta atau konifer, contohnya pada Pinus mercusi. Yang kedua, Cycadophyta, contohnya Cycas rumpi. Yang ketiga, Ginkgophyta, contohnya Ginkgo biloba. Dan yang keempat, Gnetophyta, contohnya pada Gnetum gnemon. Dan yang keempat, siklus hidup Gymnospermae mengalami metagenesis. Dua fase yang mereka lewati yaitu fase sporofit yang menghasilkan strobilus jantan dan betina, kemudian fase gametofit yang mana mikrospora akan menghasilkan serbuk sari gametofit jantan setelah menjalani meiosis. Dan yang kelima, Gymnospermae memiliki beberapa peranan, diantaranya sebagai tanaman hias dan sumber makanan untuk jenis-jenis tertentu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.